Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Su Ziji memimpin jalan, Qin Chen mengikuti Su Ziji ke formasi teleportasi di kedalaman benua luar angkasa ini. Di perjalanan, Su Ziji menunjuk sebuah gunung dan berkata, "Senior, ayo singgah ke gunung itu, ayahku sedang memperbaiki rantai di sana." Kata Su Ziji. Di gunung, di dalam pavilion, duduk seorang pria parubaya. Ketika Qin Chen masuk, pria parubaya itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap Qin Chen lalu berkata, "Rekan Taois mana yang datang ke rumah sederhana ini, Ziji, tingkat kultivasimu?" "Ayah, ini adalah kekuatan besar dari Holy Lord yang telah mengangkat anak ini ke tingkat ranah penguasa," ucap Su Ziji menjawab dengan hormat. "Apa, membantu Anda meningkatkan ranah Anda? Bagaimana mungkin? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kulakukan," kata pria parubaya itu berdiri. "Apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang teman, tidak bisakah aku melakukannya?" kata Qin Chen dengan ringan, dan tiba-tiba pusaran air besar muncul. Pria parubaya itu tidak stabil, kekuatan naga asli tertinggi. Dalam menghadapi ini, wajah pria parubaya itu berubah liar. Setelah terkejut, seekor naga asli meraung di belakangnya. Tapi Qin Chen menjentikkan jarinya, dan Shen Yuan yang seperti bintang tiba-tiba meledak, menghancurkan naga sejati berkepala 9 secara instan, menyapu semuanya dengan kehancuran yang mengerikan. Ini adalah kekuatan guru suci, tetapi Qin Chen dapat menghancurkan dengan jari-jarinya, menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak pada tingkat yang sama. "Asal-usul kehancuran," gumam pria parubaya itu terkejut, "rekan Tao benar-benar dapat mengendalikan jalan kehancuran dan menyingkat asal kehancuran." "Ayah, senior ini pernah menginstruksikan kakak senior Xing Suhui. Kali ini saya datang menemui penguasa istana dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan kami di istana Guangcheng. Saya harap ayah dapat membawa senior ini untuk melihat tuan istana," kata Su Ziji. "Jadi rekan Tao pernah mengajar Xing Suhui. Saya Su Xiong, aku mengagumimu dengan 5 tubuh. Namun, tuan istana Guangcheng sedang mempersiapkan pertemuan aliansi dari 5 kekuatan utama. Secara umum, orang luar tidak diperbolehkan masuk, tetapi dengan tingkat kultivasi Anda pasti akan bisa mendapatkan pengecualian tuan istana. Aku hanya tidak tahu tujuan rekan datang ke sini," ucap Su Xiong jauh lebih berpengalaman daripada Su Ziji. Meskipun kultivasi Qin Chen mengejutkan, dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Dengan kekuatan Qin Chen, dia dapat dengan mudah masuk ke istana Guangcheng. Tetapi dia mengandalkan rekomendasinya sendiri melalui putranya. Dapat dilihat bahwa seharusnya tidak ada permusuhan terhadap istana Guangcheng. Tapi ini hanya spekulasinya. Dia harus mencari tahu situasinya. Jika Qin Chen adalah musuh istana Guangcheng, dia membawa musuh ke kedalaman istana Guangcheng. Begitu perang pecah, dia tidak bisa memikul tanggung jawab. Qin Chen berkata, "Kali ini, saya di sini karena hidup dan mati istana Guangcheng Anda." Tubuh Su Xiong terkejut. Jika orang biasa berkata demikian, dia pasti akan meremehkannya, tetapi kekuatan Qin Chen telah mengejutkannya sebelumnya. "Tuan seperti itu tidak akan pernah bertindak bodoh. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi," ucap Su Xiong bertanya. "Kamu hanya perlu membawaku ke sana," ucap Qin Chen berkata dengan ringan. Dia melirik Su Xiong dan berdengung. Tiba-tiba, Su Xiong merasakan tekanan mencekik menyapu dirinya, dan jiwanya terpenjara. Kekuatan Qin Chen jauh melebihi harapannya. "Jangan khawatir, aku bukan musuh Guangcheng, kamu bisa membawaku masuk," ucap Qin Chen berkata dengan ringan. "Ah, sudahlah, rekan Tao telah membantu putraku naik ke ranah penguasa, aku secara alami memiliki tanggung jawab," kata Su Xiong berpikir sejenak, mengetahui bahwa apa yang dikatakan Qin Chen adalah kebenaran, jadi dia berkata,
rekan Tao, ayo ikut denganku. Saat dia berbicara, dia membawa Su Ziji untuk terbang. Qin Chen menjentikan lengan bajunya dan mengikutinya dengan cermat. Mereka bertiga terbang ke depan dalam kehampaan, terus bergerak maju, melewati lapisan ruang. Qin Chen segera menemukan bahwa dojo istana Guangcheng sebenarnya memiliki pola yang mirip dengan bintang-bintang di sekitarnya, lapis demi lapis, seperti bintang-bintang yang memegang bulan ke titik terdalam. Tiba-tiba, waktu dan ruang terdistorsi, dan Qin Chen dan Su Xiong datang ke depan alun-alun besar. Di alun-alun, orang-orang datang dan pergi, tetapi kebanyakan dari mereka adalah wanita cantik dan hanya ada beberapa pria. Semuanya dengan aura luar biasa, dan mereka semua adalah sosok Tianjiao. Temanku, ini adalah tempat inti sebenarnya dari istana Guangcheng kita. Penguasa istana ada di sini. Selain itu, beberapa santo top juga akan memperbaiki rantai di dalamnya. Ucap Su Xiong memperkenalkan bahwa setelah mendarat di alun-alun ini, beberapa murid melihatnya dan memberi hormat padanya. Bagaimanapun, status Holy Lord sangat luar biasa. Apakah peri Guangcheng Xing Suhui ada di istana Guangcheng ini? Ucap Qin Chen bertanya, dia menutup matanya dan menghitung, dan seperti yang diharapkan, dia merasakan aura peri Guangcheng di kedalaman dojo ini. Pada awalnya, peri Guangcheng dikendalikannya dengan cara khusus, dan dia memasukkan api iblis dari Venerable Skyfire. Selama dia mendekat, dia secara alami akan merasakannya. Qin Chen berkata, saya merasakan lokasi peri Guangcheng. Mata Qin Chen berkedip, sosoknya bergetar, dan begitu dia bangun, dia memasuki kedalaman istana Guangcheng dan muncul di area misterius. Di sini, energi suci yang tak ada habisnya melonjak dan sangat kaya sehingga membuat orang ketika bernafas, dapat merasakan semangat Shen Yuan di dalam tubuh. Qin Chen dapat melihat sekilas bahwa ini adalah tempat yang mirip dengan Danau Suci Yaoqi, dan peri Guangcheng sedang memperbaiki rantai di tempat suci ini. Di bawah tempat suci ini, ada denyut nadi suci yang menakjubkan, memancarkan nafas yang bergelombang. Tuan, tunggu sebentar. Ekspresi Su Xiong berubah seketika ketika dia melihat tindakan Qin Chen. Dia bergegas, tetapi dia tidak bisa mengejar sama sekali. Ketika dia menyusul, beberapa orang sudah memasuki tempat khusus ini. Yang mulia terlalu ceroboh. Ini adalah tempat rahasia untuk perbaikan rantai di istana Guangcheng. Ini adalah tempat yang istimewa. Bahkan aku tidak bisa masuk sesuka hati. Yang mulia menerobos masuk dengan tergesa-gesa. Jika penguasa istana tahu, aku akan dimarahi. Aku akan pergi, dan memberitahu tuan istana. Kata Su Xiong berkata dengan ekspresi cemas di wajahnya. Hanya saja begitu suaranya jatuh, seseorang terbang dari tanah suci di bawah. Ini adalah sekelompok perempuan, semuanya dingin dan sombong. Mereka semua adalah karakter guru suci setengah langkah. Yang terlemah juga merupakan puncak dari almarhum orang suci surgawi, dan dia jelas merupakan murid inti sejati dari istana Guangcheng. Penatua Su Xiong, mengapa kamu muncul di sini? Dan kamu Su Ziji, mengapa kamu muncul di sini? Anda tidak dapat memasuki wilayah kolam abadi Guangcheng bukan? Siapa yang satu ini? Wajah wanita terkemuka itu sedikit berubah, dan dia segera berkata dengan marah. Wajah Su Ziji tiba-tiba juga berubah dan berkata, Saudari Cai Wei, ini salah paham. Su Xiong juga buru-buru berkata, Cai Wei, yang ini adalah teman istana Guangcheng kita. Saya bersiap untuk membawanya menemui tuan istana. Saya datang ke sini secara tidak sengaja. Semuanya hanya kecelakaan. Aku akan membawanya menemui tuan istana segera. Ucap Su Xiong berkata bahwa dia akan membawa Qin Chen pergi. Peri Guangcheng ada di sini untuk memperbaiki rantai. Dengan cara ini, akan memakan waktu setidaknya 100 tahun. Ini terlalu lambat. Ucap Qin Chen di atas langit, dia tetap tenang, merasakan napas di kolam peri di bawah, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika dia tiba di sini, dia sudah melakukan kontak dengan peri Guangcheng,
dan dia secara alami tahu keadaan peri Guangcheng.